Tidak boleh ada yang tiduran ya. Kamu nanti duduk di sini aja, ini ada orangnya kan? Di sini aja dulu. Ya, cuma sementara aja. Sampai duduk di sini. Ayo, yuk kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Semangat paginya mana? Apa selamat paginya mana? Aduh, lagi paginya gimana? Hah? Apa sih gimana? Apa dia? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih atas semangatnya dan kabar baiknya ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, tentu saja kita harus meminta dulu berkah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kita laksanakan berdoa dulu bersama. Silakan KM-nya mana KM? Ya, so KM-nya pimpin doa dulu KM. Teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Terima kasih untuk semangat paginya yang sangat-sangat bersemangat. Mudah-mudahan semangatnya terus akan berjalan sampai akhir di pembelajaran. Oke, bagaimana dengan teman sebangkunya? Coba lihat, ada nggak teman sebangkunya? Apakah komplit teman kamu hari ini? Ya, ada yang sakit tidak? Siapa yang tidak masuk? Coba dilihat teman kelas sebangkunya, ada yang tidak masuk? Kalau ternyata masuk semua, alhamdulillah ya, berarti hari ini kita belajar dengan anggota kelas yang lengkap ya.
bawah otak, ada yang di sini, ada yang di leher, terus ada yang di belakang lambung, kemudian ada juga yang di organ reproduksi. Setiap hormon punya fungsi masing-masing. Nah, hari ini hubungannya dengan hormon reproduksi. Kemarin kelenjar reproduksi ada berapa? Ada dua, karena ada dua jenis kelamin kan ya manusia ya. Ada apa aja? Ada perempuan. Sama nggak kelenjar kelaminnya? Beda. Kelenjar kelamin laki-laki menghasilkan apa hormonnya? Testosteron menghasilkan hormon testosteron. Perempuan menghasilkan hormon apa? Estrogen ya, yang nantinya akan mengatur proses menstruasi, yang laki-laki akan mengatur proses pembentukan sperma. Kenapa Ibu ingatkan? Karena hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi. Nah, kita lihat ya. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, yuk kita lihat dulu, kita nonton sama-sama. Nah, itu di sini apa judulnya sih tuh? Coba dibaca, apa judulnya? Fertilization atau fertilisasi. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembuahan. Ya, pembuahan kayak apa sih pembuahan? Kayak kita lihat di sana ya, ada di sana sudah tampak ya, ada dua benda yang berbeda. Ada yang bentuknya seperti kecebong dan ada yang satunya bentuknya bulat besar. Sekarang kita tonton sama-sama. Nah, oh, dibilang positivity, mari. Satu masuk. Yang datang banyak, yang masuk cuma satu. Yes. Apa yang terjadi kemudian? Over the next 7 days, the human embryo undergoes multiple cell divisions in a process called meiosis. At the end of this transition period, the embryo becomes a mass of very organized cells called a blastocyst. Once the embryo reaches the blastocyst stage, approximately 5 to 6 days after fertilization, it breaks out of its protective covering and begins the process of implantation in the uterus. Tuh, nempel. To find out how your baby Nempel, kemudian baru please watch the next video. Ya, jadi itu adalah proses pembuahan ya, pembuahan. Jadi manusia itu apakah tercipta secara tiba-tiba? Apakah bayi itu tiba-tiba datang, tiba-tiba ada di perut ibu? Seperti itu kah? Ya, tapi dari sini kita bisa lihat ternyata bagaimana bayi teh berasal dari sesuatu dengan sesuatu ya, kemudian bercampur, kemudian ada yang masuk satu ya. Nah, setelah dia menang masuk ya ke dalam sebuah tempat tersebut, baru kemudian nanti dia membelah dari satu sel menjadi dua jadi empat jadi 8, 16 dan terus sampai dia jadi tadi yang disebut dengan embrio. Jadi embrio, kemudian setelah jadi embrio dia menempel di satu tempat ya, tadi menempel di satu tempat di dalam tubuh ibu yang disebut dengan rahim tadi ya. Kemudian nanti baru dia berkembang dari embrio jadi janin terus sampai dia jadi kelihatan jadi bayi ya. Nah, seperti ini di dalam perut ibu. Jadi ini tidak tercipta secara tiba-tiba ya, tidak instan tiba-tiba ujuk-ujuk ayah pasti
suatu benda, si benda A dan si benda B. Yang tadi di awal ada di gambar sini di video ini. Nih, dari mana datangnya ini si kecebong dan si telur tadi? Nah ini. Oh, ya, dari mana ini datangnya? Dari organ reproduksi. Makanya kita hari ini akan menyelidiki, ya, pasti apa aja organ reproduksi yang kita miliki. Ya, tentu saja organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan berbeda. Maka kita kenal keduanya punya milik sendiri-sendiri. Laki-laki silakan kalian menyelidiki, ya, melihat, ya, apa yang ada di dalam organ reproduksi. Dan yang perempuan juga menyelidiki apa yang ada di dalam organ reproduksi perempuan. Nanti setelah itu kalian presentasikan, kalian beritahukan kepada semuanya, ini yang aku punya mah ini, fungsinya ini, organnya ini aja. Yang laki-laki juga nanti mempresentasikan, aku punyanya ini loh teman, ya, ini fungsinya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Maka nanti harus dijaga karena punya fungsi yang berbeda. Dengan mengetahui fungsinya, nanti kamu harus tahu, nanti kamu akan bisa paham bahwa dengan fungsinya yang seperti ini, maka ini nanti kedepannya adalah untuk menghasilkan keturunan. Kalau ini rusak, kalau organ ini rusak, nanti saya tidak punya keturunan. Maka selanjutnya saya harus menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Maka pola berpikirnya menjadi berkembang. Ini teh apa? Yang saya miliki teh ini teh, oh ini gambarnya ini. Ini teh apa? Kasih gambarnya begini. Oh, sesuai dengan fungsinya. Karena fungsinya adalah menyalurkan. Maka bentuknya seperti saluran. Nah, nanti kamu bisa lihat, ya. Sekarang kita mau nonton lagi sebentar, kita lihat. Nih, kalau seandainya kalian tidak mengetahui fungsi dari organ-organ reproduksi kalian itu apa dengan jelas, maka akan mengakibatkan banyak akibatnya, ya. Di antaranya adalah salah satu yang bisa kita lihat di video ini. Akibat apa? Akibat remaja tidak paham tentang organ reproduksinya, ya. Lihat ini. Saya mau ngajak kamu nonton Bu. Ya. Dua garis naon? Dua garis biru. Pernah nonton film Dua Garis Biru nggak? Pernah? Coba deh kita lihat ininya. 2 menit aja. Siapa ini? Bicara, ini si perempuan ini teh. Ini masih anak-anak, masih SMA dia, hamil. Ternyata karena kebelum-siapan ya, secara ekonomi, secara mental dia belum siap. Udah kayak bapak-bapak belum? Dia kelihatan bertanggung jawab tidak? Ada kan dia? Kita ganti, jangan yang ini. Set, nah, ini mas kelamaan. Coba kita cari yang lain lagi. Mananya ini teh? Oke, nah gitu ya. Ini lihat bagaimana dia pada saat dia akan melahirkan, ya. Nah, ini akibat ini yang pertamanya tidak bisa menjaga diri, tuh, ya, tidak bisa menjaga diri, tidak tahu bahwa organ reproduksinya itu sudah berfungsi dengan normal. Aduh bahaya, ya. Jelas, ya. Kita lihat shotnya aja. Bahaya.
kelaminnya. Kita lihat. Laki-laki. Yakin? Itu penisnya. Saya pikir selama ini perempuan tahunya dari hasil tes pemeriksaannya. Tes maksudnya. Iya dong. Warnanya pink semua dong. Saya pikir kalau laki-laki harusnya 2 garis biru kan ya? Kenapa coba terjadi seperti itu? Oke, ini jenis kelaminnya. Kita lihat. Laki-laki. Ya, itu karena kepolosan. Ya, karena kepolosan ya sampai dia nggak tahu bahwa yang kalau misalnya tes pack itu juga itu bukan menunjukkan jenis kelamin, tapi menunjukkan bahwa seseorang itu, bahwa wanita itu dia hamil atau tidak. Coba kita lihat di bawah. Kamu yang di bawah. Tibalah saatnya Dara melahirkan. Ya. Pesan kepada ibunya bahwa anaknya yang akan diberi nama Adam itu harus hidup bersama Dina. Dara yang masih di bawah umur itu melakukan proses persalinan dengan penuh perjuangan. Namun kabar buruk harus diterima oleh Bima dan keluarga. Dara harus menjalani operasi karena pendarahan pada rahim. Mereka mendapatkan kabar bahwa rahim Dara harus diangkat. Dengan berat hati, Bima pun menandatangani surat persetujuan operasi. Seluruh keluarga menangis saat operasi pengangkatan rahim Dara sedang berlangsung. Operasi berjalan lancar disertai dengan kelahiran anak Dara yang diberi nama Adam. Bima menemui Dara dan membawakan Adam kepadanya. Dan untuk pertama kalinya Dara menggendong Adam. Terlihat kebahagiaan di antara mereka. Yang jelas di sana bisa kita ketahui bahwa dengan usia yang muda, ya, dan kehamilan yang muda ternyata apa, berbahaya untuk apa? Organ reproduksi. Apanya yang rusak? Ada yang tidak siap katanya? Memang kalian sudah bisa, organ kalian sudah menghasilkan, tetapi secara kematangan semua organ itu belum matang, belum siap seandainya menerima sebuah kehamilan, bahkan melahirkan. Jadi kalian itu masih dalam tahap baru mulai aktif organ reproduksinya, hormonnya itu baru mulai aktif untuk menghasilkan menghasilkan sel-sel kelamin yang nantinya menunjukkan ciri-ciri kelamin perempuan dan ciri-ciri kelamin laki-laki, dan juga menghasilkan ciri utama daripada jenis kelamin perempuan
Ya. Ayo gelempan, itu opat. Pindah hiji kadinya. Kamu pindah ke sana. Angkat kursinya, pindah ke itu. Jangan itu jalan, heh. Angkat kursinya pindah ke sana. Nah, udah. Sekarang kamu yang pindah ke sini. Nah, coba mana buku catatan kamu, Ibu lihat. Ya, catatan yang kemarin dibuka. Ya, barangkali ya nanti ada yang bisa kamu temukan jawabannya dari yang kemarin kalian catat. Ya. Ya, lembar kerjanya ya. Kamu sudah belum? Lembar kerja yang kemarin itu disimpan baik-baik ya. Nanti akan dikumpulkan bareng dengan ini nanti dulu. Ya. Ya lihat ini. Ya. Sudah semuanya? Coba dipahami dulu ya, dipahami. Yang pertama tadi apa tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan organ reproduksi eksternal dan internal pada laki-laki dan perempuan. Perhatikan, tujuan belajar kita hari ini adalah menyebutkan organ reproduksi eksternal dan internal pada laki-laki dan perempuan. Yang keduanya adalah menjelaskan fungsi organ-organ reproduksi. Jadi setelah menyebutkan organnya, kamu harus menjelaskan fungsi-fungsinya, harus tahu fungsi dari masing-masing organ. Yang ketiga, mengaitkan tadi apa kata Ibu, mengaitkan struktur organ dengan fungsinya. Kenapa? Ya, organ ini bentuknya seperti ini. Oh iya, karena fungsinya seperti itu. Ya, boleh kamu nanti jawab beberapa ya tentang mengaitkan struktur organ reproduksi. Di sini sudah ada perintahnya ya. Hubungkan 3 struktur organ reproduksi dengan fungsi. Jadi kamu cukup kasih contoh 3 aja di sini ya. Contoh 3 organ reproduksi yang ada bentuk organ reproduksi yang berhubungan dengan fungsi. Oke. Ya, sekarang silakan mulai dikerjakan. Mana HP-nya? Ada juga sudah. Mulai dibantu ya. Ini organ reproduksi ini. Ya. Bu, yang perempuan mengamati apa? Organ reproduksi siapa? Perempuan.
Ini fotonya dari samping ya. Yang laki-laki yang dari samping. Ini kalau yang perempuan itu ibarat kata dibelah dilihat dari depan. Kelihatan nggak? Ayo, waktunya 15 menit dari sekarang. Bagaimana caranya supaya semua pekerjaan selesai? Maka pekerjaannya dibagi. Ya, kan ada 2 HP. Nah, dibagi. Yang satunya mengerjakan apa, yang satunya mengerjakan apa ya. Jangan ada yang duduk kakinya ke atas. Kamu kenapa? Sakit? Berapa duduknya di depan? Masih suruh ini. Suruh mengerjakan ya? Hah? Kan yang satu bisa lihat di sini. Nah, yang satunya pakai itu aja dia pakai apa? Ini yang pakai apa ini? Itu lihat di sana. Hah? Ya, kamu paham nggak eksternal dengan internal? Eksternal itu artinya apa? Eksternal itu artinya luar. Jadi organ yang kelihatan dari luar. Kalau yang internal itu bagian dalam. Ya, yang hanya kelihatan kalau perut kamu, perut bagian bawah kamu dibelek. Ya, ini kamu sebutkan organnya. Jangan lupa mengisi identitas. Apa identitasnya? Kelas, nama kelompok, dan anggota. Nama kelompoknya nggak boleh rubah-rubah, sesuai seperti yang kemarin. Nanti untuk yang kamu sakit nggak? Kalau sakit minum obat terus. Sakit. Coba dikasih jangan.
Ya, lihat di sana. Kelihatan jelas kok di sana gambarnya. Hah? Berisi. Ya, untuk halaman 1 tentang organ reproduksi laki-laki dan perempuan diisi semua. Kenali semuanya. Apa aja nama organnya. Kalau dengan fungsinya baru ya punya masing-masing. Ya. Boleh. Isi aja ini. Bu, saya mah nggak kelihatan. Saya mau ke sini, boleh ke sini lihat yang jelas biar kelihatan. Ya. Lihat ke depan. Bagaimana kalau di Kenapa? Kamu kenapa? Hah? Belum kamu selek-selek. Isi nggak teman-teman? Isi lah. Kalau nggak jelas lihat di depan. Lihat di sini ya. Apa? Ya boleh. Wow, uterus itu bahasa Inggris, buat ke dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris semua ternyata ya. Cari di sananya, cari di HP kamu kalau bahasa Indonesia-nya apa namanya?
berapa? Sama banyak ya, Pak? Sama nawar-nawar, emang adanya segitu? Iya. Tadi yang namanya seperti mangkok atau wadah seperti kantong yang besar. Kenapa bentuknya seperti kantong besar? Karena dia tentukan fungsinya. Tuba palovi yang mana? Oh tidak, kata tuba palovi ini adalah ini. Bentuknya seperti saluran, kemudian di dalamnya ada apa? Ada rambut-rambutnya halusnya untuk menangkap apa? Untuk membantu menangkap sperma. Jadi gitu maksudnya yang nomor satu ya, hubungan antara struktur organ dengan fungsinya. Kenapa ini bentuknya seperti kantong? Karena nantinya adalah untuk bebas perkembangan bayi. Kenapa ini bentuknya bulat? Karena nanti karena di dalamnya ada sel-sel telur. Kenapa juga ini bentuknya begini? Karena ini nanti menghasilkan sel-sel sperma. Kenapa saluran ini saluran apa ini? Saluran pastiferan. Kenapa bentuknya kayak pipa? Begini kayak selang. Ya karena memang dia fungsinya adalah menyalurkan sperma yang berupa cairan. Ya. Nah, apalagi laki nggak punya rahim, jadi memang dia nggak punya. Karena dia tidak perlu tempat untuk mengembangkan bayi. Tidak akan ada bayi dalam bentuk laki-laki. Ya.
Satu kelompok
Kelompoknya Jae deh, kelompoknya Jae yang laki-laki. Silakan. Kelompok Jae ke depan. Ayo, kasih semangat. Ya, silakan. Mari kita perhatikan bersama hasil pengajaran LKPD yang dilakukan, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kelompoknya Jae. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan tentang jenis reproduksi laki-laki. Jenis kelamin laki-laki, penis, sportu, Penis ya. sportu, Oke, terus organ internal, testis, epididymis, vas deferens, vesicula, seminalis, prostat, uretra. boleh saya ditunjukkan yang mana yang organ luar teh? Coba. Yang mana yang organ luar? Yang mana aja yang organ dalam? Lihat ke mana? Lihat dulu, kita lihat observasinya. Yang luar yang mana? Coba Jae. Kan itu tadi ada namanya. Coba namanya yang sesuai. Yang mana tadi itu? Nah, itu organ luar. Terus mana lagi? Organ luar luar, baru organ dalam. Nah, ya terus. Nah, sekarang organ internalnya teman-teman, perhatikan semua. Sekarang yang internalnya. Ya, sambil ditunjukkan sambil dibaca aja, sambil ditunjukin ini dibaca. Terus, ya. Ya, terus lanjut aja terus. Ya. Iya, terima kasih. Apakah sama hasil pekerjaan kalian teman-teman? Ada berapa semuanya? Organ dalamnya ada berapa? Organ dalamnya ada berapa? Ada 6. Organ luarnya ada? Ada 2. Coba teman-teman dilihat hasil pekerjaannya. Dilihat hasil pekerjaannya. Oke, kata kelompok Jae, organ luarnya ada 2, organ dalamnya ada 6. Oke, sekarang silakan dilanjutkan lagi. Ini adalah fungsi dari Masing-masing. hasil dari reproduksi laki-laki. Ya. Testis fungsinya menghasilkan sel sperma dan hormon. Epididymis fungsinya tempat penyimpanan sementara dan Malah satu suaranya. dan pematangan sperma. Ya.
Sudah? Masih ada lagi? Ya, bagian ketiganya. Ketiga semuanya. Pengeluaran skema dari RIM. Bisa direproduksi dengan optimal. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan tidak teman-teman? Kasih dulu bertanya. Ayo. Tidak? Kalau tidak berarti cukup ya? Oke. Nah, kalau gitu ditutup dulu. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih good job. 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 Terima kasih. Sekarang yang perempuan. Nanti kalau yang perempuan kalau sudah selesai kasih hebat ya. Jempol kanan, jempol kiri disatukan hebat gitu ya. Oke, sekarang ya silakan yang laki-laki yang perempuan. Siapa yang berani? Oh, gak usah ditunjuk dong, yang udah selesai aja. Udah selesai semua gak apa-apa. Yang ke depan yang berani, ayo yang depan. Tidak usah ditunjuk. Ayo. Coba, tabung fokus. Ayo, makanya ini udah mulai gak fokus nih. Tabung fokus. Berpikir fokus. Ulangi, tabung fokus. Berlipat, mendekat, berpikir fokus. Ayo yang perempuan kayaknya yang ini sudah nih, udah bisa nih. Ayo ke depan, ke depan. Sudah aja nggak apa-apa. Ayo, buat kita nanti bisa main game. Nanti mau main game nggak? Mau main game tidak? Nah, ayo cepetan ke depan dulu. Presentasi dulu sebentar. Presentasi dulu sebentar. Nanti baru kita satukan pendapat kita buat kesimpulan. Setelah itu kita minta. Bisa presentasi gaji. Majuan, jangan dulu. Maju tadi kayak kelompok 3 ya. Assalamualaikum
Teh apa? Ya. Ya. Lanjut. Sudah jelas teman-teman? Jelas. Oke, lanjutkan. Organ reproduksi dan fungsi. Oke, kan itu tuh bakal Pemindaan saluran telur, pembuahan serta menyalurkan sel telur, ya, terus akuarium, indung telur, ovum dan hormon fungsi. ovum dan hormon estrogen serta progesteron menghasilkan sel telur. Polse, tempat perkembangan sel telur. Tempat perkembangan sel telur di dalam akuarium. Corpus luteum. Fungsi menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan rahim. Ya. Terus, rahim, tempat tumbuh dan kembangnya janin. Endometrium, lapisan rahim. Untuk persiapan lambung embrio. Cervix, leher rahim, menghubungkan rahim dengan vagina. Aduh, nggak kedengeran. Yang keras siapa yang keras? Serta tempat pembuahan dan perkembangan janin. Ya. Pemindaan organ reproduksi Nah, dan perawatan intensif. ayo teman-teman kedengaran atau tidak? Yang stop dulu. Coba laki-laki kedengeran nggak? Tahu nggak jadinya organ-organnya? Tahu nggak kedengeran? Tapi yang keras. Ya, lanjutkan. Karena dengan adanya perbedaan organ reproduksi, sperma dan sel telur dapat bertemu dan menghasilkan keturunan. Tanpa perbedaan itu Apa tadi tuh bacain apa dari pertama dulu tadi? Ya itu yang kamu bacain itu awalnya apa? nomor 2. Nomor 1 dulu. 1. Bagaimana hubungan antara struktur organ reproduksi dengan fungsinya? Struktur organ reproduksi sesuai dengan perannya. Misalnya, organ reproduksi pria menghasilkan dan
menyalurkan sel sperma, sedangkan organ reproduksi wanita menghasilkan sel telur serta tempat pembuahan dan perkembangan janin. 2. Mengapa perbedaan organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan penting bagi keberlangsungan hidup manusia? Karena dengan adanya perbedaan organ reproduksi, sperma dan sel telur dapat bertemu dan menghasilkan keturunan. Tanpa perbedaan itu, manusia Tanpa perbedaan itu manusia berkembang biak. tidak dapat berkembang. Ya, lanjut. 3. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksimu? Ya. Menjaga kebersihan reproduksi, menggunakan pakaian dalam yang bersih dan nyaman, menghindari